wa anta la taqdiru ala hifdzi juz'in wahidin minasyahwa bitis'ati ajza'in minal aqli. Sementara engkau sebagai laki-laki tidak bisa menahan syahwat padahal akalnya ada 9. Perempuan bisa menahan syahwat padahal akalnya 1. Fabakal Hasan wa kharaja min indiha. Untuk kali ini Hasan kemudian pergi pamit dalam keadaan baka itu menangis, terseduh-seduh. Ketika di pondok saya ingat, kalau laki-laki belum bisa jago alfiah, yaitu berarti belum jago namanya. Tapi kalau perempuan hatam jurmiyah saja bisa baca kitab Safinah, yaitu sama sebanding dengan laki-laki yang bisa baca kitab Fathul Mu'in. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladzi An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, ini cerita semua. Idza tawaffar rajulu wa wada'a fi qabrihi ja'a malakun wa qa'ada 'inda ra'sihi. Sampai diceritakan dari Abi Umamah Al-Bahili, idza tawaffar rajul, ketika seseorang ini mati, meninggal, wa wada'a fi qabrihi, disimpan di dalam kuburnya, di dalam lahatnya. Ja'ahu, datanglah kepadanya malakun, malaikat, wa qa'ada 'inda ra'sihi, dan duduk di samping kepalanya. Wa adzabahu, dan diadablah dia. Wa darabahu, dan memukulnya. Udarbatan wahidatan bimutraqatin, dengan satu pukulan menggunakan alat gada. Lam yabqa, yang orang kemudian diadab itu tidak sekali tetapi berulang-ulang. Ada dalam ayatnya, dia hancur, jadi lagi tumbuh, hancur lagi, tumbuh, dan terus begitu sampai habis dosa-dosanya. Kum biidnillah, maka kata Allah, bangunlah atas izin Allah jadi seperti semula. Fayasihu sayhatan, kemudian ketika dipukul lagi, dia menjerit satu kali jeritan. Yasma'uha, jeritan sakit adabnya ini sampai tembus ma bainas sama'i wal ardi, terdengar sampai langit dan bumi. Illal jin wal insi, kecuali jin dan manusia, kecuali jin dan manusia. Nah, maka maksud dari cerita ini, setiap manusia meninggal disimpan di dalam lahatnya, datang malaikat menanyakan amal perbuatannya. Ketika dia tidak bisa menjawab karena amalnya memang tidak baik, maka apa yang terjadi? Dipukullah oleh malaikat, yang pukulan ini dari jenazah ini utuh, hancur lebur, meleleh, luluh lantah, tidak tersisa. Tetapi kemudian Allah kehendaki, bangunlah kamu, jadi lagi, dipukul lagi, dan terus begitu sampai hari kiamat. Kecuali kalau dia dapat ampunan dari Allah, salah satunya melalui doa orang yang hidup. Untungnya jin dan manusia tidak dikasih dengar sama Allah. Kalau kita dengar ada fenomena suara bawah tanah, ada satu lubang di Rusia katanya, kemudian dibor, bisa dikasih mikrofon, terdengar suara jerit-jerit, itu katanya suara orang sedang diadab dalam kubur, katanya begitu. Ya wallahu alam, yang jelas ada alam semesta, ada alam kubur itu, tetapi Allah rahasiakan suara orang yang di dalam kubur itu baik dalam keadaan nikmat maupun yang sebaliknya diadab. Maka itulah dikatakan kepada jenazah itu, tsumma yaqulu lil mayyiti lima fa'alta. Kenapa kau melakukan hadza wa la tu'adzibni wa ana aqimis shalah? Kenapa engkau adab aku sementara aku adalah orang yang mendirikan salat? Wa addiz zakah, aku juga berzakat. Wa asumu Ramadan, dan saya juga puasa Ramadan. Fa'aqulu adzibuka bi annaka mararat yauma madzlumin wa huwa yastaghitsu bika falam taghithu wa sallaita yauman wa lam tanzihu min baulik. Ada dua yang kemudian menyebabkan dia diazab di dalam kubur. Apa di antaranya? Ditanyalah dia, malaikat ditanya oleh orang yang diazab tadi. Malaikat, kenapa engkau mengazabku padahal aku ini salat dan aku juga zakat, aku juga puasa Ramadan? Malaikat menjawab, u'adzibuka bi annaka marrat yauman, karena suatu hari engkau pernah lewat di suatu tempat, madlumin wa huwa yastaghitsu bika, ada orang yang sangat terzalimi, kemudian dia meminta berharap kepadamu pertolongan, tetapi kamu tidak membantunya. Satu, wa sallaita yauman, suatu ketika, jadi itu dosanya disebut sama malaikat. Kenapa kamu ngadab saya? Kata orang yang diadab. Kata malaikat, saya mengadab karena kamu pernah suatu hari berjalan lewat orang yang sedang terzolimi, minta dibantu, tetapi kamu tidak. Padahal dia sholat, dia juga zakat, dia juga puasa. Yang kedua, nih kesalahan kamu, kata malaikat.
suatu ketika kamu sholat, wa sholaita yauman, kamu sholat di satu waktu, lam tatanazzah min baulik, nggak cebok kencingnya kamu. Gitu ya, gampangnya gitu loh. Kencingnya nggak benar, ceboknya istijmar atau istinjanya tidak benar. Yaitu makanya Rasul mengatakan banyak orang yang diazab kubur diantaranya bukan hal yang nggak sholat puasa, justru karena soal bersuci. Maka kenapa dalam Safinah orang Islam itu dasar-dasarnya belajar bersuci, bebersih dulu, wudhu dan seterusnya. Itu hal yang tidak dianggap remeh dong kalau begini. Maka itulah yang menyebabkannya. Walidha qila, karena kejadian itu nusratul mazlum wajibatun, menolong sesama orang atau sesama muslim, sesama saudara, apalagi yang terdolimi, wajibatun, hukumnya wajib. Kama ruwiya anhu alaihi salatu wassalam, sebagaimana Rasulullah bersabda, man ro'a mazluman, siapa yang melihat yang kedoliman atau orang yang didolimi, fastaghatha bihi falam yaghithu durbun fi qabrihi mi'ata sautin minan nar, siapa yang punya kesempatan bisa menolong tetapi dia tidak menolong, maka ancamannya adalah diazab di dalam kubur dengan mi'atu sautin minan nar, 100 cambukan dari api neraka. Naudzubillah. Maka sifatul qulub, qala Nabi alaihi salatu wassalam, man zana bimra'atin muslimatin aw ghairu muslimatin hurratin kanat aw ummatin famata bi ghairi taubatin. Ini juga peringatan dari Rasulullah. Siapa orang yang berzina dengan seorang perempuan muslimah, aw ghairu muslimatin, atau yang non muslim, hurratin merdeka, siapa yang melakukan satu perbuatan famata, kemudian mati, meninggal, bi ghairi taubatin, sebelum dia bertaubat, fatahallahu lahu fi qabrihi, maka Allah bukakanlah di dalam kuburnya salasumi babin, 300 pintu neraka, yu'adzibu fihi ila yaumil qiyamah. Fa idza kana yaumal qiyamah, ketika nanti pada hari kiamat terjadi, yadkhulun nari ma'ad dakhilin, mereka masuklah ke dalam neraka yang sudah disiapkan tadi. Jadi orang yang melakukan, termasuk ini dosa besar. Zina itu termasuk kabair. Membunuh, zina itu termasuk kabair. Maka ketika dia nanti masuk ke dalam lahat, ketika sudah mati sebelum dia sempat bertaubat kepada Allah. Taubat sudah kita bahas dalam Riyadhus Shalihin. Satu, ada penyesalan yang mendalam. Yang kedua, janji tidak akan mengulanginya lagi. Yang ketiga, istiqomah di dalam ketaatan. Itu sudah taubat. Mudah-mudahan diterima taubat itu, maka tidak mengalami seperti ini. Yang mengalami seperti ini gimana? Dia belum taubat, masuk mati ke dalam kubur, disimpan di barzah, baru juga masuk ke situ, Allah sudah bukakan pintu nerakanya. Ini nerakanya dibuka, kelihatan sama dia, sampai hari kiamat dia dihadapkan pada pintu yang sudah terbuka. Dan terjadilah nanti kiamat, dia akan digiring masuk bersama orang-orang yang sama, melakukan hal yang sama. Hukiya diceritakan Anal Hasan al-Basri wa Malik bin Dinar wa Sabitan al-Banan. Diceritakan lagi ada Imam Hasan al-Basri wa Malik bin Dinar wa Sabitan al-Banani. Ada seorang ulama besar namanya Imam Hasan al-Basri. Kemudian yang kedua ada Malik bin Dinar. Ada lagi Sabit bin al-Banani. Dakhalu ala Rabi'ah al-Adawiyah. Ini cerita ini tentang Rabi'ah al-Adawiyah yang dari bab musyahadati qudratillah kemudian dijadikan sebagai dasar keimanan. Salah satunya dibuktikan oleh Siti Rabi'ah yang kita kenal dengan wali dari kaum perempuan. Imam Hasan al-Basri, Malik bin Dinar, Sabit al-Banani masuk datang ke Rabi'ah al-Adawiyah. Berkunjung ke Rabi'ah al-Adawiyah, faqala al-Hasan, ya Rabi'ah ikhtari minna wahidan fa innan nikaha sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siti Rabi'ah al-Adawiyah ini adalah dikenal seorang yang wali yang taat kedekatannya kepada Allah, sehingga diceritakan ketika suatu hari tidak bersuami, datanglah Imam Hasan al-Basri, dikenal ulama paling populer, alim di kalangan itu. Malik bin Dinar juga dikenal selain ulama juga adalah orang kaya raya yang dermawan, juga Sabitan al-Banani. 3 orang besar ini, 3 orang mulia yang hebat ini datang berkunjung kepada Siti Rabi'ah. Kemudian bertanya kepada Rabi'ah, meminta kepada Rabi'ah, ya Rabi'ah, wahai Rabi'ah, ikhtari, silakan kau pilih minna dari kami, wahidan, wahai Rabi'ah, pilihlah dari antara kami bertiga ini satu di antara bertiga. Untuk apa? Dipilih untuk nanti jadi suaminya. Fa innan nikaha sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya nikah itu adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, kemudian menjawablah Rabi'ah, li masailun, saya punya pertanyaan. Man ajabaha,
siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya, maka dia yang akan menikahi diriku. Tetapi Siti Robiah kemudian mengajukan, saya punya pertanyaan kepada kalian. Siapa yang bisa menjawab, maka dialah akan menjadi suamiku. Fasa'alat Al-Hasan awalan, kemudian bertanyalah Siti Robiah Al-Adawiyah ini kepada Imam Hasan Al-Basri. Yang pertama, ma taqulu haitsu qala yaumil mitsaq, haula'i fil jannah wala ubali wa haula'i fin nar, la ubali min ayyi sinfin akunu. Pertanyaan pertama. Oh, ini mau ngelamar. Kemudian ditanya, siapa yang bisa jawab, silahkan jadi suami saya. Ada enggak nih sekarang ya? Pertanyaannya begini, bukan berapakah harga Lamborghini, bukan. Nah, pertanyaannya begini. Qala yaumal mitsaq, pada hari mitsaq nanti perjanjian Allah, yaitu janji Allah pada hari kiamat. Haula'i fil jannah, ada orang-orang yang masuk ke dalam surga. Dan saya enggak tahu di mana nanti saya berada. Wa haula'i fin nar, sebagian ada yang masuk ke neraka. La ubali min ayyi sinfin akun. Nanti di akhirat itu ada orang semua masuk ke dalam kehidupan akhirat yang kekal, sebagian masuk ke surga, sebagian masuk ke neraka. Coba jawab pertanyaan saya. Saya masuk surga apa neraka katanya nanti. Wah, susah nih pertanyaan ini. Faqala, Imam Hasan menjawab, la adri. Faqalat hina surah. Imam Hasan pasti menjawab, saya tidak tahu. Faqalat hina suwarni hina suruni al malaku fi rahmi ummi hal kuntu syakiyatan aw sa'idatan. Diceritakan setiap orang ditiupkan ruhnya ke rahim ibunya di usia 4 bulan kandungan, ditiupkanlah ruh kepada janin bayi ini. Maka Robiah mengatakan, bertanya, ketika malaikat meniupkan ruh ke rahim ibuku waktu dulu, apakah saya ditakdirkan oleh Allah termasuk orang yang selamat? Apakah termasuk orang yang celaka? Jawab. Qala la adri. Imam Hasan Basri itu jawab enggak tahu. Jadi yang kedua lewat jawabannya. Qalat idza qila li wahidin alla takhafu wa la tahzanu. Ketika nanti diceritakan janganlah kalian bersedih atau khawatir. Wali wahidin la basyra lakum min ayyisin fin akun. Apakah aku termasuk orang yang termasuk bahagia, aman dalam perjalanan? Apakah aku termasuk orang yang khawatir dan bersedih? Qala la adri. Lagi-lagi jawabannya saya tidak tahu. Qala al-qabru yakunu raudatan min riyadil jinan. Pertanyaan keempat, Imam Hasan, kata Robi'ah. Al-qabru yakunu raudatan min riyadil jinan. Kuburan itu kadang-kadang ada yang jadi taman dari taman surga. Ada juga hufratin min hifarin niron. Ada juga taman-taman atau bukit-bukit, lembah-lembah daripada api-api neraka. Apakah nanti kaifa yakunu qabri? Bagaimana keadaanku setelah aku mati? Apakah kuburanku akan menjadi taman surga? Apakah akan menjadi jurang neraka? Jawab lagi, la. Wa qala tsumma yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Kemarin saya singgung ini. Nanti pada hari kiamat ada wajah yang putih bersinar. Wujuhu wa taswaddu wujuh, ada juga hitam gelap wajahnya orang ketika bangkit dari kuburnya masing-masing. Kaifa yakun wajhi, wahai Hasan Basri, bagaimana keadaan wajahku nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar? Qala la adri, saya enggak tahu. Qalat idza nadil munadi yaumal qiyamah, ketika ada panggilan pada hari kiamat, ala inna fulan bin fulan qad sa'ada sa'adatin wa fulan bin fulan qad syakiyun syakawatin faman akunu ana. Nanti di padang mahsyar akan ada panggilan dari Allah. Wahai orang yang berbahagia, engkau bahagia dengan nikmat surga Allah. Dan wahai orang yang celaka, engkau akan celaka dengan azabnya Allah, masuk ke dalam neraka. Maka Hasan Al-Basri, bagaimana keadaan saya nanti? Apakah masuk orang yang dalam golongan bahagia atau orang yang celaka? Qala la adri. Fabaku jami'an wa kharaju min indiha. Tiga-tiganya tidak ada yang bisa menjawab. Kemudian mereka pamit ke Robi'ah ya. Ya kalau begitu saya pamit dalam keadaan bersedih hati. Jadi ngelamar ditolak. Kira-kira. Jadi rebutan. Robi'ah itu jadi rebutan karena kewaliannya. Itu yang sulit dicari apalagi di zaman ini. Nah itu kalau bisa mah ada cari yang gitu. Wahukia ada ya. Ada. Ya kalau ada bagi-bagilah. Wahukia aidon lamma mata zauja Robi'ah. Suatu ketika meninggal suaminya Robi'ah. Ini cerita satu lagi tentang Robi'ah Al-Adawiyah. Bagaimana kewaliannya. Istadin, kalau tadi gaib semua.
ya, tentang gaib. Nah, sekarang dialeknya logika. Tadi ulama yang besar tadi 3 itu diajak ditanya masuk ke ranah gaib. Semuanya pasti tidak ada yang mendahului takdir Allah. Pasti seulama hebat apapun tidak ada yang tahu jawabannya. Sekarang cerita yang kedua, Robi'ah mengajak untuk dialog secara ilmiah. Wa hukiya aidan lama mata zauji Rabi'ah, ketika meninggalnya suami Rabi'ah al-Adawiyah kemudian menjadi janda. Ista'dzana fid dukhuli 'alaiha al-Hasan Basri wa ashabi, kemudian tidak kapok. Imam Hasan Basri datang lagi dengan para sahabatnya. Fa'adzinat lahum fid dukhul 'alaiha wa arakhat sitran. Siti Rabi'ah duduk di dalam dengan sitir hijab. Datanglah itu yang Hasan Al-Basri datang lagi ke situ dengan bersama teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Faqala lahal Hasan wa ashabihi innahu qad mata ba'lika wa la budda laka minhu. Wahai Rabi'ah, sekarang suamimu sudah tidak ada. Engkau sekarang sudah tidak punya suami dalam statusnya janda. Faqalat na'am, ya. Walakin man u'allimukum hatta uzawwiju nafsi. Tetapi apakah engkau kepikiran, gitu kira-kira kalau bahasa kita begitu. Apakah kau kepikiran untuk menikahi di antara kami bertiga, di antara kami yang ada di sini? Faqalu al-Hasan, kemudian Hasan mengatakan, faqalat in ajabtani fi arba'ati masail fa ana laka. Kata Siti Rabi'ah, silakan saja. Seandainya kalian bisa menjawab 4 pertanyaan saya, maka saya bersedia menjadi istrinya. Faqala kemudian mengatakan, hadza ghaibun. Yang pertama pertanyaannya, faqala sali in wafaqani Allah taala ajabtuka ujibtuka. Wahai Rabi'ah, seandainya Allah memberikan pengetahuan kepadaku, Allah menghendaki, maka aku bisa menjawab. Silahkan bertanyalah kepadaku, kata Hasan. Qalat, Rabi'ah mengatakan pertanyaan pertama, ma taqulu law muttu wa kharajtu minad dunya. Pertanyaannya gaib, tapi nanti dialognya intelektual, ilmiah. Ma taqulu law muttu wa kharajtu minad dunya. Bagaimana pendapatmu? Apa menurutmu jika nanti aku mati dan aku dikubur? Akhraju 'alal iman amla. Apakah saya ini nanti ketika datang ajal saya, apakah saya bertemu dengan kematian dalam keadaan husnul khotimah atau dalam keadaan sul khotimah, katanya gitu. Apakah saya bawa iman apa tidak nanti kalau saya mati? Qala hadza ghaibun. Ini jawabannya agak diplomatis. Imam Hasan menjawab, hadza ghaibun. Kalau tadi jawabnya langsung la adri, tidak tahu. Kalau ini ada argumennya. Hadza ghaibun. Itu hal gaib, wahai Rabi'ah. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu hal yang gaib kecuali Allah. Oke, baik kalau begitu. Pertanyaan kedua. Summa qalat ma taqulu law wada'tu fil qabri wa sa'alani munkar wa nakir aqdiru ala jawabihi ma amla. Oke, yang kedua. Kalau nanti saya dikubur, datanglah munkar dan nakir bertanya, apakah saya bisa menjawab pertanyaannya mereka? Hadza ghaibun la ya'lamul ghaib illallah. Jawabannya sama. Ini gaib, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Baik, yang ketiga, idza hasyaran nas yaumal qiyamah, ketika dibangkitkan, digiring pada hari mahsyar nanti pada kiamat, tatoyaratul kutub atiya kitabi biyamini am bisimali. Apakah saya nerima kitab catatan amal dari kanan, apakah dari kiri? Faqala hadza ghaibun aidan. Ini juga gaib. Summa qalat, kemudian berkatalah Rabi'ah, idza nudiya lin-nasi fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir kuntu ana min ayil fariqaini. Ketika nanti setelah dibangkitkan, pertanyaan terakhir, apakah saya akan digiring ke neraka sa'ir, apakah saya akan dibawa ke surganya Allah? Dari golongan mana saya masuk nanti? Hadza ghaibun aidan. Ini juga gaib. Rabi'ah qalat, man kana lahum ghammun hadhil arba'ah kaifa yastagilu bitazwij. Kalau begitu Imam Hasan, oh gitu ya. Kalau ternyata engkau tidak bisa menjawab pertanyaanku tadi yang 4 itu, tidak bisa menjawab dengan pasti, tidak bisa memastikan tentang keberadaanku nanti, kaifa yastagilu bitazwij. Bagaimana kepikiran pengen nikah? Kalau kamu saja belum tahu nanti sul khotimah apa husnul khotimah. Nah, ini kan tingkatnya sudah bukan kita lagi. Bagaimana kau bisa berpikir tentang itu? Sibuk pengen nikahin saya tuh, ngapain sih gitu? Kau sibuk bener datang lagi gitu. Kenapa tidak sibukkan saja dengan hal-hal yang tadi? Maksudnya apa? Hati-hati persiapan untuk di kehidupan nanti. Summa qalat ya Hasan akhbirni kam juz'un khalaqallahu al-aqal. Kalau begitu kan Imam Hasan akhirnya diam.
Setelah diam diajak berpikir lebih sederhana. Begini, Imam Hasan, begini aja dah pokoknya. Jangan ngomongin pernikahan lagi, jangan ngomongin yang gaib lagi. Sekarang yang real aja. Ya sudah, Imam Hasan diam. Kemudian, kam juz'un khalaqallahul aqla. Saya bertanya kepadamu Imam Hasan, kata Rabi'ah, Allah telah menciptakan akal untuk manusia. Berapa bagian akal yang Allah ciptakan untuk manusia? Ini ilmiah. Imam Hasan tahu pasti jawabannya. Imam Hasan menjawab, qala asyaratu ajza, 10 bagian. Pede nih mulai. Tis'atun lirrijal wa wahidatun linnisa. Allah ciptakan 10 akal, 9 untuk laki-laki, wa wahidun linnisa. Allah ciptakan 10 akal, yang 9 untuk laki-laki, yang 1 untuk perempuan. Summa qalat ya Hasan, kam juz'un khalaqallahu syahwa. Oke, bagus jawabannya, benar. Sekarang Allah ciptakan syahwat. Berapa bagian Allah ciptakan syahwat? Qala asyaratu ajza, 10 lagi. Tis'atun lin nisa, dibalik sekarang. Syahwat Allah ciptakan 9 untuk perempuan dan 1 untuk laki-laki. Summa qalat ya Hasan, ana aqdiru ala hifdzit tis'ati ajzain minasyahwa bijuz'in minal aqli. Kalau begitu Imam Hasan, aku ini, kau katakan tadi, akal perempuan cuma 1, syahwatnya 9. Tapi saya bisa menahan, bisa menjaga dengan 1 akal untuk hal-hal seperti ini. Wa antala takdiru ala hifdzi juz'in wahidin minasyahwa bitis'ati ajza'in minal aqli. Sementara engkau sebagai laki-laki tidak bisa menahan syahwat padahal akalnya ada 9. Perempuan bisa menahan syahwat padahal akalnya 1. Fabakal Hasan wa kharaja min indiha. Untuk kali ini Hasan kemudian pergi pamit dalam keadaan baka itu menangis, terseduh-seduh. Berarti dia merasa tergugah hatinya, kemudian malu ada, nggak enak ada, udah 2 kali sih. Jadi ada berbagai perasaan di situ ada. Jadi kesimpulannya dari cerita ini yang ini khususnya, padahal syahwat kita cuma 1. Perempuan yang dengan syahwatnya itu banyak, tetapi 1 akal ada yang bisa mengendalikan. Maka sehebat-hebatnya laki-laki atau sehebat-hebatnya, serendah-rendahnya laki-laki ya sehebat-hebatnya perempuan dalam hal ilmiah. Karena di samping pengetahuan ini luas dan banyak, ketika dalam satu ranah keilmuan yang misalnya sulit untuk dipahami. Ketika di pondok saya ingat, kalau laki-laki belum bisa jago alfiah, yaitu berarti belum jago namanya. Tapi kalau perempuan, hatam jurmiyah saja bisa baca kitab Safinah, yaitu sama sebanding dengan laki-laki yang bisa baca kitab Fathul Mu'in. Nah itu bandingannya. Karena akal perempuan tidak sama dengan laki-laki. 9 syahwat perempuan, 1 akalnya. Sementara laki-laki 9 akal, 1 syahwat. Nah mudah-mudahan dari sedikit kisah tentang Rabi'ah menjadi motivasi kita untuk lebih taqarrub kepada Allah, takut terhadap apa yang Allah janjikan di kemudian hari. Apakah kita termasuk yang baik apa yang tidak? Tidak ada jaminan bagi kita kecuali kehidupan dunia ini. Dijamin oleh Allah makan hidupnya. Tetapi Allah tidak jamin kita dalam keadaan husnul khotimah atau sul khotimah, na'udzubillah. Maka itulah dengan menyaksikan kekuasaan Allah dalam kehidupan kita. Baik ayat-ayat yang kita sering baca di setiap hari, Qur'annya atau kitabnya, pengajian atau taklimnya. Itu menjadi bahan renungan untuk kita tambahan khazanah keilmuan. Sementara kauniyah, ayat-ayat yang Allah ciptakan dalam kehidupan nyata yang kita bisa saksikan dalam kehidupan pribadi masing-masing. Ada suka, ada duka, ada sedih, ada bahagia, ada tangis, ada tawa. Semua itu bumbu dalam kehidupan. Selagi masih dikendalikan, bersyukur atas anugerah dan bersabar atas musibah atau ujian dari Allah. Yaitulah dua-duanya merupakan jalan untuk menuju kebahagiaan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Al-majlisus sadis fi fadilati itai shadaqah fi sabilillah. Majlis yang ke-6, bab yang ke-6 selanjutnya, insyaallah nanti besok kita lanjut, adalah keutamaan sedekah fi sabilillah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.